Di video kali ini, kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Apa pengertian filsafat ilmu, ciri-ciri filsafat ilmu, tujuan dari filsafat ilmu, ruang lingkup filsafat ilmu, dan landasan filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philosophia terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologi artinya cinta kebijaksanaan. Berdasarkan pendapat Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang artinya pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kebenaran dan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Selanjutnya ciri-ciri filsafat. Yang pertama menyeluruh, yang kedua mendasar, dan yang ketiga spekulatif. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dan ilmu-ilmu lainnya, hubungan ilmu dengan moral, seni, serta tujuan hidup. Yang kedua mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Dan yang terakhir spekulatif, artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran berfilsafat selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menelusuri bidang-bidang pengetahuan yang baru. Namun demikian, tidaklah berarti hasil pemikiran kefilsafatan tersebut meragukan kebenarannya karena tidak pernah tuntas. Selanjutnya, objek kajian filsafat ilmu. Objek kajian filsafat ilmu secara umum terbagi menjadi dua objek. Yang pertama, objek material. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret, misalnya manusia, tumbuhan, batu, dan lain-lain, ataupun hal-hal yang abstrak, misalnya ide-ide, nilai-nilai, dan keagamaan. Yang kedua, objek formal, yaitu cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai salah satu bidang suatu kajian pasti memiliki beberapa tujuan. Tujuannya tidak hanya menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu saja, melainkan ada beberapa tujuan filsafat ilmu, yaitu yang pertama adalah mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan dari ilmu. Yang kedua adalah memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita dapat gambarkan tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga adalah menjadi pedoman para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan yang persoalan non-ilmiah. Yang keempat adalah untuk mempertegas bahwa ilmu dan teknologi adalah instrumen atau alat, bukan suatu tujuan. Sehingga apabila manusia menjadi budak ilmu teknologi itu dapat menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Dan juga filsafat ilmu ini mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangannya. Yang kelima adalah sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Yang keenam dan yang terakhir adalah membedakan argumen yang baik dan yang buruk, dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, dan secara jelas melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas. Ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup maksudnya luasnya objek yang dicakup ataupun dibahas. Jadi, ruang lingkup filsafat ilmu yaitu apa-apa saja objek yang dibahas atau dicakup dalam filsafat ilmu itu.
Untuk mengetahui apa-apa saja ruang lingkup filsafat ilmu, kita harus mengetahui bahwa filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu satu, filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis, yang dimaksud untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Yang kedua, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis sebagai ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu lebih dilihat dalam hal fungsinya, bahkan aplikasinya dalam hal keilmuan. Sebagai landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu, maka mustahil para ilmuwan menafikan ataupun menolak peran filsafat ilmu dalam setiap keadaan keilmuan. Landasan filsafat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. 1. Ontology. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang artinya ada, dan logi yang artinya pikiran atau ilmu. Jadi, ontologi membahas tentang ada atau tidaknya keberadaan itu, yang sesuai dengan realita yang ada, baik dalam bentuk jasmani maupun rohani. 2. Epistemology. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem dan logos. Epistem artinya pengetahuan, dan logos sendiri artinya teori atau ilmu. Jadi, dapat disimpulkan, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ciri dan ranah pengetahuan atau yang sering dikenal sebagai filsafat pengetahuan atau teori pengetahuan. Axiology. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos. Aksio sendiri artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, dapat disimpulkan aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya.